pada mau mampir ke Solo. Oh gitu kan ya. Mau mampir ke Solo, beliau mau cawe-cawe. Bukan saya yang cawe-cawe, beliau. Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Bahasa Jawa. Artinya? Ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan. Obama, kemarin Obama, cawe-cawe lagi. Anak biasa. Kemarin juga bagian negara yang bertanggung jawab. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak SBY. Kalau ke Pak SBY boleh. Oh kalau itu, Saya nggak Bekas panglima saya. Oke Pak, saya minta izin ya Pak. Jokowi memang pribadi yang santai dan dewasa. Dia tahu ada pihak-pihak yang membencinya dan melakukan segala cara untuk membusukkan namanya, tapi dia tetap menghadapi itu dengan full senyum, merasa bahwa itu semua bukanlah ancaman. Belum lama ini pada acara pernikahan anak Hatta Rajasa beberapa waktu lalu, mantan Presiden Jokowi bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu tampak suasana hangat antara keduanya. Ketika baru masuk ruangan resepsi, Prabowo tidak langsung menghampiri pengantin terlebih dahulu, tapi langsung menemui Jokowi. Itulah tanda hormat Prabowo pada Jokowi. Meskipun dia sekarang orang nomor 1 di Indonesia, dia paham tata krama dan hormat pada sahabatnya. Prabowo mengatakan bahwa dia sebenarnya mau menyambangi Jokowi di Solo, tapi sudah ketemu dalam pernikahan tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa di tengah kesibukannya sebagai presiden, Prabowo tetap ingin menjaga kedekatan hubungannya dengan Jokowi. Meskipun disampaikan dengan nada ringan, pernyataan Prabowo itu menunjukkan betapa erat hubungan mereka berdua. Ada kedekatan batiniah yang saling berkorespondensi. Kedekatan keduanya itu menegaskan bahwa politik bukan hanya soal persaingan, tapi juga soal kerjasama dan saling menghormati. Jokowi dan Prabowo telah membuktikan bahwa meskipun pernah berbeda pandangan politik di masa lalu, mereka tetap bisa bekerja sama untuk kepentingan bangsa saat ini. Pada momen tersebut, Jokowi juga menyapa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam celetukannya, Jokowi mengatakan kalau SBY boleh cawe-cawe ke Prabowo, tapi kalau Jokowi nggak boleh. Guyonan itu adalah sindiran Jokowi pada para pembencinya yang selalu menarasikan bahwa Jokowi selalu cawe-cawe pada pemerintahan Prabowo. Selama ini ada saja pihak-pihak yang mencoba memisahkan kedekatan antara Jokowi dengan Prabowo. Mereka berharap Jokowi jadi musuh bersama dan dikucilkan dalam dunia politik. Padahal Jokowi dan Prabowo adalah sahabat karib yang saling menghormati. Bahkan di banyak kesempatan Prabowo sering memberikan apresiasi terhadap berbagai program kerja Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Jokowi juga tidak ragu untuk memuji pemerintahan Prabowo, terutama dalam 100 hari kerjanya. Namun, meskipun kedekatan hubungan antara Jokowi dan Prabowo ini solid, tetap saja ada upaya dari pihak-pihak yang berusaha memecah belah keduanya. Upaya ini seringkali datang dari para pembenci Jokowi yang berusaha memanaskan suasana dengan menciptakan narasi perpecahan. Salah satu contoh yang cukup mencolok adalah podcast Bocor Alus Tempo yang seringkali menggiring opini bahwa ada ketegangan antara Jokowi dan Prabowo. Bahkan opininya mengindikasikan adanya perpecahan di antara kedua tokoh tersebut. Tujuannya tentu saja untuk menciptakan kesan bahwa meskipun Jokowi dan Prabowo tampak akrab di luar, di balik layar hubungan mereka sesungguhnya sedang retak.
Namun, upaya-upaya tersebut meskipun terus disuarakan, nyatanya tidak akan berhasil. Kenapa? Karena Jokowi dan Prabowo telah diikat oleh sejarah perjuangan. Dulu pernah menjadi rival, kemudian bersinergi dalam pemerintahan, dan sekarang berlanjut dengan saling mendukung dan menguatkan. Mereka telah menunjukkan kepada publik bahwa politik tidak hanya soal ambisi atau perbedaan, tetapi juga tentang membangun kerjasama demi kepentingan bangsa. Kedekatan mereka bukanlah suatu gimmick politik, melainkan cerminan dari kedewasaan politik. Salah satu hal yang sangat diperlukan dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Sayangnya ada saja politisi kita yang tidak dewasa dan gemar memancing permusuhan dan kebencian. Mereka kekanak-kanakan dan pendendam. Dalam hal ini, pembenci Jokowi yang terus berusaha menggiring opini dan memecah belah hanya akan membuang-buang energi mereka. Tidak ada yang lebih kuat dari sebuah hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan pengertian, seperti yang ditunjukkan oleh Jokowi dan Prabowo. Kedua tokoh ini tahu betul bahwa masa depan bangsa tidak bisa dibangun dengan cara-cara yang saling memusuhi satu sama lain, melainkan dengan kolaborasi dan persahabatan. Upaya untuk menebar kebencian dan adu domba hanya akan berakhir sia-sia, karena hubungan Jokowi dan Prabowo jauh lebih kuat dari yang mereka pahami. Mereka berdua bukan hanya sekedar rekan dalam politik, tetapi sudah menjadi sahabat yang saling menguatkan meskipun keduanya datang dari latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun ada upaya dari para pembenci untuk terus memecah belah dan menciptakan narasi perpecahan, keduanya tahu betul bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia. Melalui kerjasama dan hubungan yang saling menghargai ini, mereka telah menunjukkan bahwa politik tidak hanya soal ambisi pribadi atau kelompok, tetapi juga soal menciptakan ruang bagi keberagaman dan persatuan Indonesia. Jadi, meskipun ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah hubungan Jokowi dan Prabowo, kita bisa yakin bahwa upaya tersebut tidak akan berhasil. Kedekatan dan rasa saling menghormati di antara keduanya jauh lebih besar dan lebih kuat daripada segala upaya yang mencoba menggoyahkannya. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa dalam dunia politik, persaingan dan rivalitas bisa dijalani dengan saling menghormati. Persatuan bangsa harus selalu menjadi prioritas utama. Jokowi melawan kebencian dengan guyonan, tidak pernah menganggap para pembenci itu sebagai musuh bebuyutan karena mereka memang tidak setara dengannya. Kedewasaan politik inilah yang mestinya menjadi barometer para politisi kita. Kepala boleh panas, tapi hati tetap harus adem. Perbedaan pilihan politik itu niscaya, namun cara-cara jahat penuh kebencian tidak boleh dilakukan ketika kalah dalam pertarungan. Maka wajar kalau kemudian para pembenci Jokowi itu mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat seperti yang tercermin dalam temuan survei terbaru Litbang Kompas. Masyarakat kita bisa menilai dengan baik mana politisi yang dewasa, mana yang kekanak-kanakan dan pendendam.